Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Hasnil, salah satu panitia dari IBC Genpro 2021. Saya mengucapkan selamat untuk Mbak Imas, Huda, dan juga Mas Adi dan yang lainnya ya, yang sudah berhasil closing untuk peserta IBC online. Nah, biasanya orang-orang itu pada bertanya-tanya kemarin, eh, apa sih maksud dan tujuannya teman-teman tuh diminta untuk mencari sampai 400 like, atau kemudian sekarang ini yang final yaitu tentang bagaimana bisa mengclosing peserta IBC ya. Jadi semuanya itu ada tujuannya, termasuk ketika teman-teman itu mencari like. Nah, ketika teman-teman mencari like itu sebuah keseriusan teman-teman untuk bisa menghasilkan omset. Bagaimana teman-teman itu bisa fight gigih untuk bisa menghasilkan omset. Itu satu yang pertama. Karena seringkali saya menemui ada teman-teman yang punya target luar biasa tapi tidak diimbangi dengan kegigihan yang juga luar biasa. Nah, teman-teman juga bayangkan kalau misalnya sudah mencanangkan target muluk-muluk dan tidak diimbangi dengan kegigihan, apalagi sudah diumumkan di sosial media, di YouTube dan semuanya, apa nggak malu gitu kan? Nah, otomatis kita akan malu kalau itu tidak sungguh-sungguh. Kata Allah ya di firman-Nya di surat surat At-Taubah 104 kalau nggak 110, saya lupa. Allah mengatakan, bekerjalah kamu karena sesungguhnya orang-orang yang beriman, Rasul dan Allah itu melihat apa yang kita kerjakan. Kalau kita itu bekerja nggak sungguh-sungguh, nggak gigih, ya sama aja. Teman-teman malu dong sama Allah, malu dong sama Rasulullah. Itu satu. Yang kedua, ketika teman-teman itu gigih untuk mencapai like itu kan bagaimana caranya kita bisa mendapatkan, ibaratnya kita mendapatkan omset. Kalau teman-teman itu cara menghasilkan omsetnya dengan satu cara aja gagal, berarti harus bisa menghasilkan dengan cara yang lainnya. Kalau misalnya teman-teman hanya nge-share aja di Facebook gitu, ya wajar kalau itu tidak banyak yang nge-like, karena tergantung dengan berapa banyak temennya teman-teman gitu. Dari situ kan kita bisa menghitung ya, oh ternyata kalau jaringan kita semakin banyak, maka like-nya juga akan semakin banyak. Kemudian kemarin ada kisah bagaimana Huda yang sudah berhasil mencapai 400 like di YouTube. 400 like di YouTube. Beliau melakukannya dengan omni channel. Kalau kemarin mungkin teman-teman belum sampai ke omni channel. Jadi omni channel itu kita memanfaatkan banyak channel untuk bisa menghasilkan yang namanya omset. Kalau satu cara bisa menghasilkan 10, coba cara yang lain atau channel yang lain bisa nggak menghasilkan 50. Kalau 10 tambah 50 sudah jadi 60. Jadi kalau teman-teman bisa menghasilkan omset tidak hanya dengan satu cara, satu channel, maka akan jadi kumpulan dari luar biasa tadi omsetnya. Wajar kalau teman-teman omsetnya nggak pernah tercapai karena hanya mengandalkan satu cara. Kalau satu cara aja gagal, ya gunakan cara yang lain. Karena saya orang fisika, saya mengambil kata-kata dari Albert Einstein. Albert Einstein tuh bilang gini, hanya orang gila yang mengharapkan hasil yang berbeda dengan cara yang sama. Nah, kalau kita orang yang waras, ya satu cara itu cuma menghasilkan itu aja, ya jangan mengharapkan hasil yang berbeda. Kalau kita menghasilkan hasil yang berbeda, ya harus dengan cara yang berbeda pula. Tambah caranya kalau nggak bisa menghasilkan cara yang berbeda. Yang satu misalnya dengan menggunakan online, yang satu menggunakan offline. Jangan online minded aja atau offline minded. Atau kemudian kita hanya menggunakan, kalau di online itu kita bisa menggunakan SEO, menggunakan Facebook, menggunakan YouTube, menggunakan WA, menggunakan Instagram, menggunakan yang lain-lainnya, silahkan gitu. Dan di
Eka Farm sendiri di tempat kami itu tidak hanya menggunakan satu cara aja, banyak gitu. Dari sekian banyak cara itu menghasilkan mana yang terbaik untuk bisa menghasilkan cash. Tuh, yang ketiga, ketika teman-teman itu mengejar like itu, teman-teman akan dikenal banyak orang. Ini saya ambil dari Huda juga. Nah, dari Huda ini beliau gara-gara mencari like itu malah dapat peluang untuk kerjasama dengan orang lain. Terus yang lainnya lagi, ketika teman-teman mengerjakan tugas itu adalah sebuah ini ya, tekadnya untuk mau belajar apa enggak. Saya sudah membina banyak orang, ada yang gagal, ada yang berhasil, bahkan lebih banyak itu yang gagal daripada yang berhasil. Yang gagal-gagal itu, yang ketika dikasih tugas, walaupun kelihatannya sepele, tapi nggak pernah mengerjakan. Kelihatannya gampang, tidak pernah mengerjakan. Tapi kalau orang-orang yang tipenya itu ada tugas, lalu langsung kerjakan, tuntaskan, selesaikan, saya lihat efeknya sangat besar sekali pada kenaikan omsetnya. Mungkin ada contoh aja, ada dia, ada Mbak Imas atau yang lainnya yang sudah mulai kelihatan itu ada pada kesungguhan untuk mengikuti acara ini. Dari acara-acara IBC ini kan sebenarnya menuntut teman-teman tuh yang aktif, bukan kami para mentor yang aktif. Mentor itu sudah menyediakan waktu buat teman-teman tuh bertanya, boleh kemudian minta didampingi, minta ketemu untuk offline gitu. Jadi bukan dari mentornya. Kalau saya dulu berada di posisinya teman-teman, maka saya akan kejar itu mentor. Kapan Pak bisa ketemu, kapan bisa saya diajari, kapan saya itu apa yang saya butuhkan, saya harus ketemu siapa lagi, buku apa yang akan saya baca. Itu yang sangat ini ya, sangat menentukan bagaimana kita itu mau tumbuh apa enggak. Kalau teman-teman di sini masih merasa nyaman, berarti ada yang salah dengan niat kita gitu. Terus yang kedua tentang, kalau kemarin like, kalau yang sekarang tentang bagaimana closing online peserta IBC online. Saya khawatir kalau teman-teman tidak bisa mencapai apa yang kita tugaskan tentang bagaimana meng-closing peserta IBC online. Yang pertama gitu. Kalau ini tidak terjadi, maka satu gitu. Buat teman-teman, saya khawatir nggak akan bisa mengambil omset di bisnisnya teman-teman gitu, karena hanya 3 yang ditargetkan tapi belum tercapai misalnya. Jadi bisa jadi di bisnisnya teman-teman itu bukan masalah di bagaimana menghasilkan omsetnya, tapi kesungguhan untuk menghasilkan omset gitu. Sampai kemudian kita tawari fasilitas gitu. Kalau misalnya fasilitas, gimana sih caranya men-closing orang biar bisa ikut peserta IBC gitu, tanyalah gitu. Kalau prinsip di kami di Eka Farm ya, karena bisnis saya di Eka Farm, kalau kamu tidak bisa sharing gitu, kamu tanya, sharing, kalau ada kendala sharing, kalau nggak mudeng tanya gitu. Dua itu gitu. Dua itu kalau misalnya di tim kami itu tidak melakukan hal itu, udah out gitu, lu gue end gitu. Karena dia tidak mau sharing dan dia tidak mau bertanya. Itu hal yang sangat fatal sekali di tim. Karena kalau nunggu sampai itu deadline itu fatal, karena nggak mungkin omset itu tercapai, target itu tercapai. Kemudian yang kedua, kalau teman-teman itu, kita kan sama-sama didai, di sini kita bertekad untuk teman-teman tuh gratis ya. Di sini gratis dan ada sebuah apa ya, sama-sama ayo kita nanggung bareng sebuah kemajuan besar di umat ini. Nah, kalau teman-teman itu tidak bisa bersama-sama untuk bisa menanggung beban ini, Allah nggak akan kuatkan pundaknya gitu. Kalau saya ingat ada sebuah nasid namanya tiada beban tanpa pundak, lupa siapa ya yang nyanyi, tapi tiada beban tanpa pundak. Semakin beban yang mau kita tanggung besar, maka Allah juga akan ciptakan, kuatkan pundak kita. Saya ingat juga kata Abu Syauqi, beliau mengatakan kalau bisnismu nggak maju-maju, jangan-jangan niatmu itu salah ya. Niatmu apa gitu? Kalau cuma cari dunia, ya bener gitu, kita mungkin kurang semangat, Allah juga kurang ridhoi. Kata Abu Syauqi, ketika beliau lagi jatuh bisnisnya, beliau ubah niatnya, itu niatnya ini bisnisnya untuk jihad gitu. Kalau niatnya untuk jihad,
bersungguh-sungguh gitu. Nggak mungkin lah kita berleha-leha gitu. Atau kemudian sudah ada sekian banyak fasilitas tapi tidak kemudian eh, dimanfaatkan. Nah, yang ketiga, tadi yang ketiga ketika teman-teman lagi ini untuk closing IBC online ini teman-teman lagi benar-benar dihadapkan dengan yang namanya merasakan yang namanya kita tuh menjadi pelanggan sekaligus menjadi advokat gitu. Bagaimana teman-teman tuh beneran puas nggak dengan pelayanan IBC ini dan bagaimana bisa mengajak orang lain gitu. Kalau kita nggak bisa mengajak orang lain sebagai pelanggan gitu, ketika teman-teman tuh jadi pengusaha pun, jadi pedagang pun, itu tidak akan bisa membuat pelanggan yang sudah puas itu menjadi advokat gitu, yang menjadi pelanggan yang puas gitu. Kalau pelanggan itu sudah puas, biaya iklan tuh kecil gitu. Bahkan teman-teman akan menikmati bagaimana indahnya pelanggan itu puas dengan pelayanan kita, menceritakan dengan ikhlas kepada orang lain, rekomendasikan pada orang lain. Saya yakin teman-teman bisa, masih ada waktu, nggak ada kata untuk menyerah, dan semua yang ada di sini adalah orang-orang terpilih. Kalau bukan karena Allah, nggak mungkin teman-teman itu ada di IBC ini. Semoga berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.